Tel Talk. Teologi berbicara, bicara teologi. Oke, hari ini adalah program baru daripada Millennial Baper, yaitu adalah Tel Talk. Dimana kita akan mau berbicara tentang teologi. Mantap. Nah, hari ini kita akan bicara tentang satu tema nih, bagus banget Indo ya, yang dimana lagi dibahas oleh ada satu influencer. Kita bukan yang mau nyerang ya, tapi lebih tepatnya kita juga mau berpendapat tentang tema ini, membagi perspektif daripada Millennial Baper. Ya. Terus Millennial Baper sekarang ngomongin teologi loh. Mantap. Keren puji Tuhannya. Nah, kita mau bahas tentang satu tema, yaitu adalah perpuluhan. Seru banget. Karena gini, kenapa gue pengen bahas ini? Karena waktu itu dikatakan bahwa perpuluhan tuh udah nggak perlu lagi. Di zaman sekarang. Si influencer itu. Influencer bilang bahwa Dustin ya. Dustin. Patahin dong. Influencer bukan Dustin. Dia mengaku seorang hamba Tuhan. Dia seorang gembala daripada sebuah gereja. Iya benar. Dia berkata bahwa perpuluhan tidak wajib perlu lagi gitu. Itulah. By the way, itu yang nonton udah banyak ya view-nya ya. Udah banyak, jutaan ya. Itu udah sampai menyentuh 1 jutaan lah. Oh, berarti ibaratnya pesan ini nih bisa nyampe banyak orang nih, ya kan? Bener. Berarti kita bukannya mau nyerang ya, Bukan tapi mau nyerang. Kita mau bahas sisi Alkitabnya ya. Gitu. Sisi Alkitab kita mau bahas tentang perpuluhan. Oke. Sebenarnya gimana sih? Memang perpuluhan tuh udah nggak boleh lagi zaman sekarang. Atau gimana? Nah, kalau kita mau ngomongin perpuluhan, kita harus lihat dulu dari sejarahnya persembahan. Iya. Karena kan perpuluhan bisa dibilang masuknya persembahan. Benar. Persembahan. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat persembahan di zaman Kejadian, jadi awal banget itu, sebenarnya persembahan memang tidak diwajibkan. Iya. Gitu ya. Jadi persembahan itu inisiatif dari umat Tuhan. Iya. Ini guys, siapa namanya kayak aplikasi ekspresi rasa cinta sama Tuhan. Iya. Itu yang pertama kali kan melakukan itu Kain dan Habel. Dan Habel. Ya, Kain dan Habel itu berinisiatif untuk memberikan persembahan kepada Tuhan gitu. Nah, tetapi masuk ke zamannya Musa, apalagi zaman imamat itu ya persembahan jadi sebuah kewajiban ya. Oke. Terus sampai ke Maleaki gitu ya. Nah, itu tadi perjanjian lama. Jadi basicnya memang kalau di perjanjian lama kita lihat persembahan itu jatuhnya sebuah kewajiban. Gitu ya, persembahan. Oke, persembahan sebuah kewajiban. Dan bisa dibilang ya persembahan perpuluhan itu sebuah kewajiban. Iya. Gitu ya. Tapi memang zaman dulu itu nggak selalu uang. Gitu ya. Hasil tanah, hasil bumi mereka. Gitu ya. Saham gitu. Enggak juga ya. Nah, Hasil kebun gitu kan. Iya, hasil kebun. Nah, masuk perjanjian baru itu bisa dibilang secara apa sih, maksudnya perintah dijadiin 10 perintah, kayak 10 perintah Allah itu ya bisa bilang hampir nggak di-mention lah ya. Maksudnya nggak secara eksplisit banget. Dan 10 perintah Allah itu nggak ada. Iya, istilahnya kalau dibilang kayak 10 perintah Allah nggak ada tuh istilahnya kasih persembahan gini gitu ya. Nah, tetapi kita harus lihat bahwa Tuhan Yesus sendiri pun bisa dibilang mewajibkan persembahan itu. Oke. Gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya adalah di Matius 22 ayat 21. Nanti bisa ditampilkan ya. Di sini di ayatnya dibilang, jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Gitu itu ya. ngomongin persembahan tuh. Itu ngomongin tentang ya bisa dibilang ya persembahan pasti. Apa yang wajib diberikan kepada Allah. Gitu ya. Dan kita juga ngelihat kalau kayak di Matius 5 sendiri waktu Yesus bilang tentang apa namanya? Penggenapan hukum Taurat gitu ya. Di sini Tuhan Yesus juga bilang kalau kamu mau kasih persembahan gitu ya, kalau kamu mau kasih persembahan ke Tuhan, ya tapi lu masih ingat ada sesuatu dalam hati, maksudnya ada selisih sama saudara kita, tinggalkan dulu. Berdamai dulu dengan saudaramu, baru kembali lagi memberikan persembahan di atas mezbah. Di atas. Jadi Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menghilangkan kewajiban tentang persembahan itu sendiri. Karena kan mezbah berbicara soal bait Allah. Benar.
Gitu. Nah, jadi di sini pun Tuhan Yesus bilang di khotbah di bukit ini, dia nggak pernah menghilangkan atau menghapuskan yang namanya persembahan. Oh, berarti kalau misalkan Tuhan Yesus sampai nyuruh berdamai dulu sama keluargamu yang sedang konflik, baru kasih persembahan lagi kepada Tuhan atau beribadah kepada Tuhan, karena persembahan mungkin salah satu ibadah itu, berarti termasuk sesuatu yang sakral dong. Sakral. Penting. Penting lah. Penting persembahan itu dong dalam sebuah peribadatan daripada umat Kristen. Ya, iya dong, kan persembahan bisa dibilang kayak tadi lu bilang, sebuah ekspresi Iya. Rasa cinta. Nah, Nah, berarti mungkin kalau hari ini kita memberikan persembahan, harusnya kita back to basic lagi dong ya. iya. Bukan karena sebuah takut dihukum, Enggak. tapi karena itu ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Betul. Gitu. Benar. Nah, lanjut tidak ya? Lanjut. Lanjut. Atau mau Bang Nando dulu mau menanggapi? Tanggepin dulu. Iya. Nah, sekarang masuk ke persepuluhan. Nah, Jadi basicnya sebetulnya persembahan itu kan wajib, iya. gitu ya. Oke, Walaupun udah kebangun nih. ya, walaupun di Perjanjian Baru tuh tidak ditulis secara gamblang, ngerti sih? Iya. Kayak di Perjanjian Lama kan tulisannya gamblang tuh. Iya. Iya kan istilahnya di imamat tuh jelas aturan-aturannya. Kalau di Perjanjian Baru kan aturannya nggak tertulis gamblang. Benar. Iya. Gitu. Tapi dimention juga itu wajib sebenarnya. Iya, bahkan melebihi ya gitu. Iya. Jika imanmu tidak melebihi orang Farisi berarti Nah kan. berarti 20%. Ya, saya nggak tahu nih Mas ya. Nah pertanyaannya, apakah perpuluhan itu wajib di Perjanjian Baru? Iya. Nah, yang jadi masalah itu adalah angkanya sebenarnya kan. Nah iya, sebelum wajib nggak wajib tuh kenapa harus 10%? Nah jadi pokoknya persembahannya itu wajib. Iya. Oke, kita di situ dulu titiknya. Nah tapi yang jadi masalah nih angkanya. Iya. Benar. Minimalnya berapa? Gitu kan. Minimalnya berapa? Nah, sebenarnya kalau di PB persembahan kepada Tuhan itu kan sebenarnya 100% ya. Ya kalau kita lihat Roma 12 ayat pertama, dan tubuhmu serahkan seluruh tubuhmu gitu loh. Sebagai persembahan yang hidup, artinya kan 100% sebenarnya. Iya. Kalau di Perjanjian Lama, Perjanjian PB. Baru, PB. maaf. Nah tetapi kan kalau sekarang kita mau ngomongin tentang praktika di gerejanya lah. Praktik di gerejanya, bagaimana kita bergereja, bagaimana kita memberikan memberikan persembahan ke gereja itu berapa persen kah angkanya itu. Nah, sekarang gue mau masuk ke pandangan dari GBI. Karena kita kan dari GBI, Gereja Bethel Indonesia. Dan yang mempraktikkan perpuluhan tuh yang itu ya adalah GBI. Iya, memang berarti yang bisa dibilang, menekankan lah ya. Iya. Bisa bilang yang menekankan Iya. perpuluhan itu GBI gitu. Nah, dari buku pandangan teologisnya GBI yang tahun 2018 keluarnya itu, Yang terbaru ya berarti. kurang lebih kayaknya yang terbaru ya, yang 2018 itu terbaru. Di bagian tentang persepuluhan, di situ jelas dibilang bahwa GBI itu tidak mewajibkan angka 10% itu. Oke. Paham ya? Angkanya nggak wajib. Angkanya tidak wajib 10%. Tapi ininya persembahannya wajib. Tunggu dulu. Sabar dulu bosku. Tenang dulu. Tenang dulu. Ini sebuah pernyataan dulu nih. Iya. Baru Jadi dari buku pandangan teologis GBI, angka 10% itu bukanlah sebuah kewajiban, tetapi sebuah rekomendasi. Oh iya, wes. Ya. Rekomendasi untuk apa? Nah, rekomendasi untuk bisa dibilang gini. Persepuluhan itu sebagai bentuk ekspresi cinta kita kepada Tuhan. As simple as that. Itu intinya. Tapi angka 10%-nya itu bukanlah sebuah kewajiban, tetapi angka rekomendasi. Iya. Jadi bisa dibilang gini kali ya. Kita nggak usah menafsir ya itu gitu kan. Bisa dibilang ya rekomendasi 10% dengan ekspresi cinta, ya kan? Iya. Berarti bisa dibilang minimal kali ya. Iya, bisa Misalnya I love you Jesus ya. Ya minimal lo 10% tuh udah minimal banget kali ya. Iya, itu ekspresi cinta. Kalau 5% berarti masih kurang dong, bukan ini ya. Iya. Tapi sebenarnya menurut gua
GBI nggak salah juga merekomendasikan segitu. Iya. Karena kita lihat secara konsisten di perjanjian lama angka 10% itu keluar. Gitu loh. Ya kan mulai dari Abraham, Melkisedek, Musa juga sampai ke Melkiaki. Konsisten 10% keluar. Gitu. Dan Tuhan Yesus sendiri pun tidak pernah mempermasalahkan angkanya ya. Iya. 10% itu coba lo lihat waktu dia iniin orang Farisi sama ahli Taurat. Waktu ngomongin persepuluhan, Tuhan Yesus tidak pernah menyentuh angkanya. Yang dia sentuh sikap hatinya. Lu kasih persepuluhan tapi lu melupakan yang lain, istilahnya kayak gitu. Istilahnya Tuhan tidak pernah mempermasalahkan angkanya. Ritualnya nggak dipermasalahkan. Ritualnya nggak dipermasalahkan. Jadi pada dasarnya memang angkanya itu bukanlah sebuah kewajiban, tetapi rekomendasi. Kalau dari sudut pandang GBI, gitu. Oke. Berarti apa ya, rekomendasi gitu ya? Rekomendasi. Karena juga gini, kayak misalkan kayak dulu gue belajar teologi bahwa kok ada sesuatu yang berulang-ulang kali keluar di dalam Alkitab, itu kayak sesuatu yang penting gitu loh. Iya. Makanya mungkin kenapa 10% juga diambil karena rekomendasi dari itu tuh. Karena itu berulang kali keluarnya. Itu makanya konsisten keluarnya. Masalahnya nggak keluarnya nggak 9%, nggak 5%. Nggak tahu juga pajak PPN juga pakai 10% ya mungkin. Nah, kok bisa nih? Mungkin bisa nyambung kali ya. Mungkin ada peneliti-peneliti lainnya bisa menyambungkan ke psikologi 10%. Iya, tahu aja ada kan. Pajak resto juga 10%. Iya, 10%. Apa nih? Ada apa dengan 10%? Kayaknya apa minimal apa gak ngerti ya gitu ya. Tolong kalau ada psikologi boleh di. Iya. Mungkin kalau 50% orang pajak aja. Iya, kalau 90% berarti itu komunis mungkin ya kan. Tahu aja. Komunis mah bukan 90, 100. Dan ngatain kalau misalkan orang kayak misalkan 10% dan dia ngerasa ada beberapa metuan yang mengaku bahwa ya saya udah nggak ngasih 10%, saya ngasih bahkan 20%. Iya, berarti kan rekomendasi awal aja. Ekspresi cintanya dia ya. Bahkan kayak pendeta terkenal yang nulis life purpose life driver lupa si ini Rick Warren. Dia bahkan yang terakhir gue dengar itu bukan ngasih 10% lagi tapi ngasih 90%. Jadi yang dia pakai buat hidup sehari-hari 10%-nya aja. Gitu. Padahal kita nggak tahu kekayaannya berapa ya. Soalnya sering nyumbang pasti kan dari awal. Intinya kayak gitu. Jadi yang dia kasih justru bukan 10 lagi, 90. Oh itu 90 itu udah gokil. Iya, nggak banyak lah yang sanggup segitu. Benar. Gitu. Udah memberikan, karena gini, dalam perjanjian baru itu Tuhan kan nggak mungkin hampir nggak pernah ngebahas tentang perpuluhan. Ya, Pak Yusak tuh pernah bilang, dosen-dosen gue tuh di seminari Betel tuh pernah bilang bahwa nggak pernah ngomongin tentang perpuluhan, gitu. Berarti masih boleh nggak perpuluhan atau enggak? Jawabannya simpel, dia bilang ini masih, karena perjanjian baru itu bicarain tentang kita kasih seluruh hidup kita bagi Tuhan. Itu. Nah, dia bilang ini di statement itu bagus banget, dia bilang gini, kalau lu nggak pernah bisa ngasih 10% dalam kehidupan lo nggak akan pernah bisa kasih seluruh hidup lo bagi Tuhan. Nah, gitu. Itu. Jadi sebenarnya bahwa ya perpuluhan tuh ya masih harus lo kasih dalam perjanjian baru. Gitu. Ya, walaupun tidak tertulis secara gamblang ya. Nggak tertulis secara gamblang. Tapi secara etika kali ya. Secara etika, secara kesadaran harusnya itu sebuah kewajiban. Benar. Harusnya itu sebuah kewajiban. Nah, tapi kalau menurut lo nih Dok, kenapa banyak orang-orang yang suka ngeluh kasih perpuluhan? Suka ngeluh? Maksudnya ada lah, bukan banyak ya, tapi ada orang-orang yang udah perpuluhan kayaknya. Ada kan kalau kita lihat dari konten kreator itu ya, ada yang setuju gitu loh, tentang perpuluhan gitu loh. Tuh kalau menurut lo kenapa dulu? Gue gak tahu alasannya kenapa. Kan yang pertama gitu kan. Ya cuman kita bisa melihat diri kita aja dulu kayaknya gitu. Perpuluhan kalau tadi kan dia udah dijelasin itu adalah sebuah angka rekomendasi. Ya menurut kita tuh kita setuju lah. Kayak donor darah deh. Kalau kita donor darah nih, donor darah kan bukan ngebuang apa yang kita punya. Kita memang buang itu darah, tapi tujuannya untuk kesehatan kita kan. Benar. Kita lebih sehat lagi, lebih enteng lagi badannya. Mungkin setiap 3 bulan itu dikeluarin. Nah, kalau pendem terus bisa penyakitan tuh, darah apa sih namanya itu, darah tinggi cepet-cepet gitu-gitu. Jadi, nah seperti itu. Kalau uang kita pegang banget nih,
terbang. tapi kita nggak keluar. Iya. Bahaya kita gitu. Betul, Makanya itu rekomendasi yang tepat kayak gitu. Nah, kalau ngomongin itu lagi, kalau biar tadi kan sebut tadi ada persembahan pertama-tama nih si Kain Habel. Iya, iya. Nah, kok gue pernah merenungkan ini, kenapa sih Tuhan mengindahkan persembahan Habel, tapi meniadakan persembahan Kain? Iya. Apakah Tuhan pilih kasih? Nah, kalau kita lihat di Kejadian 4 ayat 4 itu, persembahan apa sih yang Habel kasih kan? Ayatnya ngomong begini, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung. Iya. Anak sulung tuh anak ini kan apa? Yang Semata wayang ya? anak Bukan, sulung yang pertama. Yang pertama kan anak sulung, Paling waris kambing, itu. dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan menggunakan Habel dan korban persembahan itu. Iya. Makanya ada sebuah teolog nih, teolog dari Katolik, tapi dia bilang begini, kenapa Tuhan milih Habel? Karena Tuhan tahu dia ngasih yang terbaik, sesuatu yang hidup, Iya. sesuatu yang binatang yang hidup, dan Tuhan kasih, dan si Habel kasih lemak-lemaknya. Makanya lemak-lemaknya dibakar untuk Tuhan ketika di Bait Allah nanti berapa Iya, iya, tahun iya. ke depan. Zamannya Musa, zamannya ini lagi. Kesukaan Allah. Kesukaan Allah. Nah, berarti ngomongin persembahan sama dengan persepuluhan, kita harus kasih yang terbaik. Itu. Di PB dijelaskan terbaik seperti apa. Si janda yang ngasih 2 peser itu terbaiknya kasih semua seluruh hidupnya. Itu yang terbaik. Iya, iya. Nah, akhirnya GBI pun kasih rekomendasikan kan, ya udah deh, yang terbaik minimal rekomendasi 10%. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Nah, kalau kita yang terbaik itu harus 100%, pun kita tolak gitu kan. Oke deh 10%. Itu kita tolak juga. Lu mau kasih yang terbaik apa buat Tuhan? Nah, Kan gitu. cakep. Nah, makanya gini loh, maksudnya gini. Jangan kita berpikir hukum gitu. Kayak gini, wajib gak sih pakai masker lagi nih di after COVID ini? Kita kayak hukum mulu, ya udah. Iya, iya. Lu pakai masker untuk kesehatan lu aja. Kesadaran aja. Iya, bukan karena takut ditangkap sama polisi gitu. Iya, iya. Kayak gitu. Benar. Jadi jangan ikutin gaya PL yang memang PL itu kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan udah dosa. Nah, jangan berpikir kasih perpuluhan itu sebuah kewajiban, tapi pikirlah itu sebuah kenikmatan. Wah, cakep. Habel aja kasih ini, iyalah diambil sama Tuhan kan gitu. Iya. Makanya jangan berpikir gua aja nggak sih, nggak usah tanya itu. Kalau mau kasih yang terbaik, Sadar aja, sadar. kesadaran. Lo kasih yang terbaik minimal 10% kayak gitu. Kalau seperti bagi kita darah kan, kalau darah lo penuh terus lo bisa sakit gitu. Makanya donorinnya terus gitu. Nggak bakal itu kok, nggak bakal kekurangan. Nggak bakal kekurangan. Kayak gitu. Jadi ngomongin itu, kenapa sih orang nggak mau kasih perpuluhan? Ya mungkin dia masih tahu, masih belum kasih mau apa ya, mau ngasih yang terbaik gitu. Iya. Mungkin pengertiannya juga masih kurang. Iya. Ya kan? Oh iya, bisa juga. Yang lu bilang dapat pengertian dari sosmed gitu. Iya, So, kayak gitu. Harusnya kan boleh dari sosmed. Iya, Yang penting tuh dilihat dulu pembukaannya gimana, ininya tuh pembahasannya. Kalau Teoto kan sekarang gila nih, kita bahas bener-bener tentang firman Tuhan. Iya. Ini gue boleh nambahin nggak nih? Yes, yes. Nah, sebenarnya kalau dibilang kewajiban juga, sebenarnya nggak salah. Iya benar. Kenapa? Karena nih Tuhan Yesus dibilang di Matius 23 bilang gini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, hadas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Iya. Nah, ini poinnya. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Berarti dari keseluruhan ayat ini semuanya wajib untuk dilakukan. Iya. Karena itu awal tuh nyenggol perpuluhan tuh tadi tuh. Iya. Iya. Berarti ketika di endingnya dibilang yang satu, ya berarti perpuluhan tuh. Iya, kurang lebih begitu. Iya kan? Yang keduanya yang Pokoknya dari statement terakhirnya yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan, dua-duanya wajib berarti. benar. Iya. Gitu. Tapi kan kembali lagi kalau kita dari GBI tidak mewajibkan, tetap angkanya, angka 10% tidak diwajibkan, hanya jadi rekomendasi. Iya benar. Dan yang Gitu. terpenting kita bakal itu atas dasar kita cinta sama Tuhan, ekspresi sama Tuhan, bukan Gitu. kayak orang dulu yang Takutan. takut nih. Dan juga balik sama Bro juga harus ngerti bahwa ketika kita kasih perpuluhan, ya bukan buat kita buat kita diberkati. Iya. Enggak, karena kalau gitu kita dagang sama Tuhan. Iya. Transaksional. Nah, kalau menurut Bung Roma gimana? Bung Rom. Iya kan? Dan mungkin banyak orang kenapa nggak mau kasih perpuluhan? Karena dia takut uang itu dipakai sama oknum. Iya. Nah, Nah, menurut lu gimana? Untuk biar dia kasih pengertian buat orang itu mungkin gitu.
Nah, kan yang kalau menurut gue ya, ibadah kita kan bukan ibadah kepada gereja ya. Iya gak sih? Maksud kita beribadah bukan kepada pendetanya. Gitu. Jadi intinya gini, ketika kita ngasih perpuluhan ya kita lihatnya Tuhan gitu loh. Ini kita lakuin buat Tuhan, bukan kita lakuin buat manusia. Makanya kan Alkitab bilang jelas berkata segala sesuatu yang kamu lakukan hendaklah lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena ketika kita lakuin buat manusia, entah itu duitnya mau dibuat untuk apa, ya udah gitu loh. Itu juga bukan urusan kita lagi, itu udah urusan tanggung jawab misalkan oknum hamba Tuhan atau oknum gereja ya kepada Tuhan. Yang penting kitanya ini udah melakukan kewajiban yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena gini, karena kalau kita mikir kayak sekarang nih, zaman sekarang, kita nggak bisa nilai orang itu baik atau enggak gitu loh. Kita nggak bisa lihat kita kasih duitnya atau gimana, duit kita akan dilakukan dengan baik atau enggak gitu loh. Yang penting kita ngelakuin aja apa yang sudah menjadi perintah buat kehidupan kita. Tapi dengan didasari itu, yaitu cinta sama Tuhan. Gitu. Jadi yang kita bela adalah firman-Nya Tuhan aja. Ngutamain apa yang Tuhan perintahin. Itu jauh lebih baik. Jadi intinya kalau misalkan dipakai untuk beli Lamborghini misalkan, yang nggak ada yang tahu kan, untuk yang lain ya udah. Lebih tepatnya kita punya mindsetnya adalah yang penting gue udah ngelakuin apa yang Tuhan suruh. Oke sih, gitu. Karena ya kita sadar ya isu-isu ini yang menguatkan. Itu wah uang gue dipakai buat ini, uang gue dipakai buat ini kayak gitu-gitu. Karena kalau kayak gitu nggak akan ada habisnya. Ujung-ujungnya lu nggak akan kasih persembahan ke gereja. Tapi mesti gini, kemana lah? Itu 1-2 orang doang lah. Kayak gitu. Tapi kenapa dijadiin rata? Jangan digeneralisir. Semua gereja kan gitu. Kalau lu lihat di GB Kamboja nih gereja kita ya, itu tiap per bulannya ada lu di depan. Nah gitu. Namanya ada.